Selamat datang di Kabar Bisnis. Seperti biasa di Kabar Bisnis ini kita punya informasi menarik seputar dunia bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain sosial media, desain logo, desain kemasan, dan juga jasa legalitas. Jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnisnya, itu bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Ya, kontak langsung, gitu. oke? Ya. Oke nih Dek, ada info menarik apa seputar dunia bisnis kali ini? Oke, nah kebetulan ini masih hangat-hangatnya juga soal Mixu ya. Kemarin ada berita lagi tentang sertifikasi halalnya dan lain-lainnya. Tapi kita tidak akan bahas itu, kita akan bahas 10 fakta menarik nih. Ini dari Super App Kompas.com. Fakta-fakta menarik seputar Mixu nih ya, yang viral nih. BTW namanya bukan Mixu ya, Mishu. Oh, Mishu ya. Mishu. Oke, 10 fakta menarik. Punya ribuan gerai hingga biaya franchise 800 juta. Oke juga harga franchise-nya nih. 800 juta men, 800 juta. Oke, jadi Mixu ini kan perusahaan apa ya? Perusahaan es krim ya. Es krim berasal dari Cina. Dan fakta yang pertama itu adalah Mixu ini berasal dari Tiongkok. Nah, Mixu merupakan franchise atau waralaba es krim yang berasal dari Tiongkok. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997. Nah, ini pernah kita bahas juga ya di video sebelumnya, yang pendirinya itu siapa? Zhang Hongchao. Nah, yang kedua, fakta Mixu yang kedua adalah misi Mixu nih. Zhang Hongchao meluncurkan Mixu karena ingin menghadirkan es krim dengan teh segar yang diperuntukkan bagi generasi muda. Misinya adalah untuk membawa produk yang berkualitas tinggi dan terjangkau untuk semua orang di seluruh dunia. Jadi si Mixu ini ternyata bukan hanya es krim aja ya, tapi teh segar. Iya, tadi karena misinya pengen membawa es krim dan teh segar yang bisa dikonsumsi oleh berbagai macam kalangan. Betul dengan sekali. Harga yang murah gitu. Jadi memang si Mixu ini kan kadang ada es krim dicampurin air ya. Nah itu enteh-entehnya seperti itu juga bagian dari produk si Mixu seperti itu. Iya betul. Nah yang ketiga ternyata Mixu ini punya pabrik sendiri. Setelah lebih dari 1 dekade mengelola Mixu, perusahaan akhirnya berhasil membangun pabrik dan rantai pasokan sendiri. Kini perusahaan Mixu dapat memproduksi bahan inti secara mandiri. Nah ini yang keren nih. Jadi dia bikin bahan intinya ini secara mandiri. Untuk memastikan kualitas setiap es krim dan secangkir teh merek Mixu Ice Cream, teh didukung oleh berbagai perusahaan pembantu. Nah diantaranya ada Mixu Bingcheng pada manajemennya dan operasi Henandafood.co pada R&D dan produksi, dan Sangdao Intelligent Supply Chain.co pada layanan pergudangan dan logistik. Wow. Jadi ini dari hulu ke hilirnya dikelola oleh mereka sendiri. Iya. Dan aku pernah lihat di salah satu YouTube siapa gitu ya, ternyata Mixu itu bukan jualan es krim sebenarnya, tapi dia lebih ke bisnis supply chain management, yang artinya semuanya itu diurus oleh si Mixu, tapi pada gerainya itu atau cabang-cabangnya itu diserahkan kepada franchiser. Iya. Jadi kayak udah brandnya udah naik, dijualin tuh si brandnya tuh ke orang-orang yang franchise. Abis itu yang penting mah dia cuman mengelola dan memproduksi bahan inti kayak gitu ya. Keren seperti itu sih. Ya. Iya. Jadi bahan intinya, produknya, kemudian mesin-mesinnya harus beli dari Mixu. Wah, kemasannya gitu. Dan yang menarik katanya kemasannya itu yang paling yang paling tinggi penjualannya es krimnya malah paling sedikit. Iya. Si kemasannya itu ya yang disuplai ke franchiser. Karena ya namanya kemasan kan nggak bakal bakal basi gitu ya. Jadi nyetok aja, nyetok kayak gitu ya. Betul sekali. Fakta yang keempat. Nah, fakta yang keempat, cabang Mixu ada di berbagai negara nih. Mixu kini telah memiliki lebih dari 20 gerai di kota kelahiran Tiongkok. Mereka juga memiliki setidaknya 1000 gerai franchise di negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam,
Filipina, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Vietnam merupakan negara pertama tempat franchise Mitsui pertama kali didirikan di luar negeri. Di Indonesia sendiri telah memiliki 317 toko. Total ada 22.276 gerai Mitsui di seluruh dunia menurut data terbaru. 22.000. Keren banget, berarti ini menandakan bahwa bisnis Mitsui yang supply chain management ini udah benar-benar berhasil gitu. Iya. Gimana tidak berhasil? Buktinya dia mempunyai banyak cabang dan semua cabang itu bisa di-maintenance dengan baik. Iya, dia yang nyuplai lagi gitu kan. Ke 22.000 itu ya, gerai. Biaya franchise Mitsui. Nah, ini yang menarik nih. Ternyata biaya franchise Mitsui per hari ini, per video ini dibuat adalah 800 juta rupiah. Wow. 800 juta kali 22.000. 22.000. Berapa tuh? Segitulah pokoknya. Angka itu sudah termasuk keseluruhan investasi dari awal pembangunan gerai. Jadi 800 juta nih kamu nanti udah dapat pembangunan gerai, kemudian juga Mitsui memberikan potongan harga serta buku resep menu. Dan perlengkapan pembuatan produk seragam karyawan hingga pendampingan dari manajemen. Sementara mitra Mitsui wajib menyediakan tempat operasional, harus ada tempatnya nih ya. Jadi bukan dibangun sendiri ya sama si Mitsui-nya, tapi kita harus udah ada tempatnya minimal. Mungkin dibangunnya itu maksudnya dekornya gitu, tata letaknya dan lain-lain. Meliputi luas bangunan minimal 25 meter persegi, lebar 3,8 meter, tinggi plafon 2,7 meter, terdapat sumber air bersih, sanitasi yang baik, dan daya listrik 33.000 watt. Gede banget ya 33.000 watt. Mitsui juga menyediakan kontraktor untuk mendesain interior gerai sesuai standar. Wow, gede sih. Oh mungkin mesin es krim nu. Oh iya benar. Iya tadi nu 33.000 watt itu buat mesin es krimnya kayaknya gede banget. Sepertinya sih kayak gitu ya. Wow, jadi 800 juta tuh itu cuma franchise-nya doang ya. Kamu ya minimal punya 2 miliar lah untuk operasional awal. Iya. Dan yang uniknya, kalau franchise Mitsui itu tidak ada jarak radius antar cabangnya. Dan kalau menurut aku dari segi bisnis ini bahaya banget sih. Ngerti nggak maksud bahaya? Iya. Kurang melindungi franchise-nya sendiri. Maksudnya kurang melindungi gimana Nu? Coba jelasin. Ya kalau misalkan jarak 10 meter ada lagi, persaingan kan terlalu ketat gitu. Itu dia. Jadi kalau kamu mau buat bisnis, bikin aturan pun harus jelas nih antara setiap franchise kamu yang A dan yang B itu jaraknya minimal berapa kilometer lah, itu yang ideal ya. Biar apa? Biar enggak bersaing antar franchise itu. Ya misalkan jarak 3 kilo, jarak 5 kilo misalkan ya. Nah yang keenam, per hari ini ya nggak tahu nanti, Mitsui belum memiliki sertifikat halal per video ini dibuat gitu ya. Mulai unggahan akun Instagram resminya, Mitsui membenarkan bahwa untuk saat ini produknya belum memiliki sertifikat halal. Namun Mitsui turut menekankan bahwa belum memiliki sertifikat halal bukan berarti tidak halal. Ya benar juga sih, betul juga. Mitsui Indonesia menambahkan penyebaran informasi yang mengatakan Mitsui tidak halal merupakan tindakan kurang bertanggung jawab tuh. Jadi jangan asal nih ya yang netizen di luar karena Mitsui tidak punya sertifikat halal dianggapnya tidak halal. Kan sesuatu yang belum memiliki sertifikat halal itu belum tentu tidak halal ya. Iya, toh kita beli ke warung, misalkan ke warteg gitu ya, ada sertifikat halalnya nggak? Nggak kan? Ya maksudnya kita juga nggak bilang warteg itu tidak halal, intinya kita kan tidak tahu gitu. Nah, masih terkait dengan fakta yang ke-6, fakta yang ke-7 ini nih, sudah mengurus sertifikat halal sejak 2021. Berarti apa nih penyebabnya? Kita baca dulu nih. Mitsui sendiri diketahui sudah mengurus sertifikasi halal sejak tahun 2021 awal nih. Kendati demikian, proses sertifikasi halal Mitsui memang belum selesai. Ada berbagai alasan mengapa proses sertifikasi kehalalan Mitsui sudah demikian lama tapi belum selesai. Di antaranya sumber bahan baku tidak terpusat, pandemi COVID-19 hingga mayoritas bahan baku diimpor dari Tiongkok. Gitu. Kalau menurut saya sih harusnya kalau udah daftar itu kan pakai biaya ya. Ketika sudah pakai biaya itu udah bayar misalkan ke MUI atau apa, MUI-nya agak garcep lah gitu. Iya, betul sekali. Ke Kemenag itu kan sekarang harusnya di Kemenag ya itu agak garcep dah gitu. Udah tahu gitu yang beli itu banyak gitu kan. Gitu. Terus udah biarin aja deh misalkan atau dilama-lamain atau gimana gitu ya.
prosesnya harusnya lebih garcap untuk melindungi juga konsumen gitu. Betul. Kita juga nggak gampang nih, nggak jadi ada perdebatan di masyarakat. Ini belum ada sertifikat halal, tapi ini udah ngajiwi nih, udah 2 tahun nih, berarti kan dari Ya, awal 2 tahun. dari awal 2021 kan, gitu. Udah 2 tahun gitu, sampai sekarang masa 2 tahun belum ada juga gitu ya. Iya. Pastiin halal atau enggak gitu. Betul kan. sekali. Ya kalau kita sih tadi logikanya masyarakat mungkin warteg aja yang nggak ada sertifikat halalnya kita beli, Iya. Mixu yang udah daftarin gitu ya, Ya, yang udah sertifikat daftarin. halal belum ada halalnya, masa nggak dibeli gitu ya? Betul sekali, betul. Oke, berikutnya ya, 8 nih, yang ke-8 nih, Mixu tidak menggunakan bahan non halal. Nah, jadi banyak yang bertanya apakah produk Mixu menggunakan alkohol, rum atau mengandung babi? Jawabannya adalah tidak menggunakan. Namun pihak Mixu Indonesia sangat paham bahwa hal ini tidak dapat menjadi klaim bahwa produk Mixu halal. Tetapi sebaliknya, tidak juga dapat menjadi landasan klaim bahwa Mixu tidak halal. Yang berhak menyatakan halal yang hanya pihak berwenang. Oleh karena itu, Mixu Indonesia hanya bisa kooperatif dengan pihak berwenang dan menunggu proses sertifikasi halal terselesaikan. Iya. Betul sekali sih tindakan si Mixu ini. Dia tidak bisa bilang halal ataupun dia tidak bisa bilang tidak halal. Karena kan yang berwenang itu ya tadi. Iya, masalahnya gitu. iya masalahnya halal, cap halal gitu ya, sertifikat halal dikeluarkan oleh pihak yang punya integritas kayak MUI atau misalkan Kemenang gitu ya. Sekelas kita aja gitu ya, sekelas kita misalkan bikin warung nasi gitu ya, kita ini dijamin halal misalkan, nggak ada sertifikatnya ya itu hanya klaim kita semata doang gitu Betul kan. sekali. Karena kalau kita masaknya pakai minyak babi misalkan gitu kan. Kita kan nggak tahu. Gitu. Oke, yang berikutnya, Mixu tidak wajib didaftarkan izin edar BPOM. Muncul rumor seolah produk Mixu tidak lolos BPOM karena tidak dapat diperiksa melalui situs resminya. Terkait hal itu, Mixu menjelaskan bahwa produk bahan pangan Mixu merupakan bahan pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar. Produk Mixu juga tidak dijual langsung kepada konsumen akhir. Oleh karena itu, Mixu tidak wajib didaftarkan izin edar dari BPOM. Betul sekali sih, yang namanya jualan yang produk BPOM itu jika dia menjual langsung ke konsumen akhir. Sedangkan si Mixu ini kan menjualnya ke si franchisernya. Ngerti nggak? Baru franchiser ke si end user gitu. Kalau di aturan BPOM itu semua produk yang langsung dijual ke konsumen akhir itu wajib ada BPOM gitu. Iya. Ya sederhananya sih pihak-pihak terkait kayak misalkan ada BPOM atau apa, itu kan tetap bisa ditelusurin gitu ya. Betul. Entah bahannya kayak diambil ke lab, diuji lab gitu kan. Terus atau misalkan MUI datang ke Tiongkok lihat pabriknya, infeksi kayak gitu kan. Artinya ya kegarcepan dari pihak-pihak ini yang punya legalitas ataupun punya kewenangan gitu, yang kita tunggu-tunggu tuh garcepnya mereka. Betul, gitu kan. Soalnya biar apa? Biar konsumen juga lebih terlindungi. Iya gitu, intinya kan ke situ. Yang terakhir, nah fakta uniknya adalah Mixu punya logo unik. Nah, pada 2018 Mixu meluncurkan logo baru bernama Snow King yang juga dapat dijumpai di Indonesia. Menurut laman resmi Mixu, ulang tahun resmi Snow King jatuh pada 22 November ya. Snow King bukan sembarang logo sebab dia juga memiliki jabatan di Mixu. Jabatannya yaitu Chief Quality Officer, juru bicara Mixu es krim seumur hidup. Nah itu dia ya. Jadi setiap bisnis harus punya logo. Iya betul. Minimal kamu bikin logo, order ke Kebun Desain. Iya betul. Jadi biar lebih dikenal orang, bisa diingat orang gitu ya. Kalau nggak ada logonya, misalkan produk es krim aja gitu ya, nggak ada label Mixu kan orang mana tahu gitu itu teh. Es krim Mixu. Gitu. Ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, di subscribe dan jangan lupa juga di share ke teman-teman kamu supaya jadi informasi yang berguna gitu ya buat teman-teman kita semuanya. Oke, dan buat teman-teman yang pengen dukung channel ini bisa klik tombol love ataupun dolar gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.